Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari ruang R04. Di sini kami akan mempresentasikan optimasi biaya distribusi produk sepatu menggunakan modal transportasi metode MODI. Yang terhormat yaitu dosen mata kuliah riset operasi, yaitu dosen pengampu Pradita Eko Prasetya Utomo, SPD, MCS, dan teman-teman sekalian saya banggakan. Di sini kami beranggotakan dua tim. Yang pertama yaitu Alif N. Anwar Tambunan dengan NIM 038 dan saya sendiri dengan NIM dengan nama Andriano dengan NIM 045. Di sini ada beberapa materi yang kami sampaikan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu landasan teori, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang. Salah satu pemilik toko sepatu di Jambi memiliki total 3 cabang yang terbesar yang tersebar di beberapa pasar di kota Jambi, yaitu Pasar Angso 2, Pasar Mama, dan juga Pasar TAC. Toko tersebut diketahui menerima distribusi produk sepatu dari 3 buah pabrik distributor. Biaya transportasi merupakan masalah yang sering dijumpai di berbagai bidang, terutama yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran. Keputusan yang tepat dalam mengalokasikan produk berdasarkan permintaan dan penawaran dengan memperhatikan biaya distribusi, sehingga memperkecil pengeluaran sehingga akan mencapai keuntungan maksimal dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Seperti dalam prinsip ekonomi, yang mana untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi produk sepatu dari 3 pabrik utama ke toko cabang. Dalam rangka meminimalkan biaya transportasi, memaksimalkan efisiensi, dan memenuhi permintaan pelanggan secara efektif. Pabrik dan toko cabang yang tersebar di seluruh wilayah memerlukan strategi distribusi yang cerdas dan terencana dengan baik. Perencanaan distribusi yang efisien tidak hanya dapat menghemat biaya, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh transportasi yang berlebihan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Teknik riset operasi Sherman, Arkoff, dan Arnold pada tahun 1957. Introduction to Operation Research mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode, teknik-teknik dan ia dapat menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukan pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yaitu metode transportasi. Metode transportasi dalam matematika adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks teori graf. Ini berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain dengan biaya atau manfaat yang sesuai. Selanjutnya yaitu metode awal, metode Norwich Corner atau NWC. Metode NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC, ini sumber dan lokasi bertujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta matriks. Menghitung biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya dimulai dari sisi kiri atas kemudian bergerak ke kiri dan ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber suplai dan atau permintaan tujuan demand. Selanjutnya yaitu metode MODI. Metode MODI ini merupakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan berdasarkan pada nilai baris atau nilai kolom. Metode MODI ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Alif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari riset yang kami lakukan. Berikut hasil perhitungan biaya transportasi yang dilakukan secara konvensional dari
gudang pabrik ABC ke toko cabang XYZ menghasilkan biaya transportasi sebesar 10 juta. Berikut dengan data pasokan dari gudang serta data kapasitas produk toko cabang. Selanjutnya, biaya transportasi pengiriman sepatu dari tiap gudang ke tujuan tiap toko cabang. Biaya transportasi yang digunakan yaitu dihitung per satu pasang sepatu. Berikut tabel biaya transportasi per satu pasang sepatu. Data keseluruhan pasokan atau supply dari ketiga gudang dan kebutuhan atau demand dari setiap masing-masing toko cabang dengan biaya transportasi yang berasal dari masing-masing gudang menuju masing-masing toko cabang. Berikut tabel keseluruhan data dari pasokan dan kebutuhan tersebut. Setelah kita mengubah permasalahan studi kasus kita ke dalam tabel atau model matematika seperti tadi, selanjutnya kita akan menghitung nilai solusi awal biaya transportasi menggunakan model Northwest Corner. Berikut tabel biaya transportasinya. Dari tabel tersebut, didapatkan solusi awal pada biaya transportasi distribusi sepatu menggunakan model NWC dengan total biaya sebesar 9.450 atau 9.450.000. Setelah diketahui hasil perhitungan solusi awal biaya transportasi distribusi sepatu menggunakan model Northwest Corner, selanjutnya kita menerapkan model transportasi MODI untuk mendapatkan solusi baru atau solusi optimal dari biaya transportasi distribusi sepatu tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian metode MODI. Langkah pertama yaitu kita menentukan solusi awal, di mana setelah melakukan metode NWC kita mendapatkan solusi awal dengan biaya sebesar 9.450.000. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita menghitung nilai UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolom dengan formula CIJ sama dengan UI tambah VJ. Berikut tabel yang sudah kami kerjakan, di mana kami mendapatkan UI, U1 0, U2 15, U3 13, V1 10, V2 min 3, dan V3 1. Dan ini ada penjelasan dari mana kami mendapatkan hasil dari UI dan VJ tersebut. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita menghitung perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dengan formula KIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Berikut didapatkan tabel perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong. Berikut dengan penjelasannya. Di mana dari sel yang kosong pertama K12 itu kita mendapatkan nilai selnya 18. Lalu K13 yang ini mendapatkan perubahan biayanya yaitu 19. Lalu K23 perubahan biayanya 2 dan K31 perubahan biayanya min 6. Setelah mendapatkan perubahan biaya dari sel yang kosong, kemudian kita mengalokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Atau kita bisa melihatnya dari nilai KIJ yang paling negatif. Lalu alokasikan lintasan dengan stepping stone untuk sel yang terpilih. Di sini kita bisa lihat nilai sel yang paling negatif dari perubahan sel kosong tadi yaitu min 6 di sel K31, yaitu min 6. Maka
di sel K31 ini kita membuatkan alokasi lintasan untuk dengan stepping stone. Setelah itu kita akan mendapatkan perubahan sel dari setiap sel yang dilewati lintasan stepping stone dari K31, di mana C31 bernilai 100, lalu C32 bernilai 0, C23 bernilai 200, dan C21 bernilai 50. Maka setelah itu kita bisa mendapatkan tabel perbaikan dengan mengisi perubahan sel yang telah didapat di sini ke dalam tabel baru atau tabel perbaikan yang kita buat, sehingga didapatkan tabel seperti berikut. Tetapi di sini kita bisa lihat pada perubahan biaya, di sini terdapat KIJ atau biaya yang bernilai negatif, yaitu pada K31. Sehingga itu akan menjadi acuan kita untuk melakukan pengulangan langkah ke-2 sampai ke-4, hingga semua nilai positif atau nol. Yang dimaksudkan yaitu nilai sel perubahan selnya yang KIJ ini sampai semuanya bernilai positif atau nol. Sehingga kami melakukan pengulangan yang pertama dengan hasil tabel seperti ini. Di sini masih terdapat nilai KIJ yang negatif, yaitu pada K23 bernilai -4. Sehingga kita melakukan pengulangan kedua dengan langkah yang sama seperti dari langkah kedua sampai ke langkah keempat tadi. Dan kita mendapatkan KIJ yang sudah tidak ada lagi nilai negatifnya. Sehingga dari alokasi inilah bisa disimpulkan bahwa ini sudah mencapai optimal. Sehingga dari tabel tersebut kita bisa langsung menghitung total biaya. Dan untuk menghitung total biayanya yaitu kita mengkalikan CIJ-nya atau cost-nya dengan biayanya dengan jumlah barangnya atau jumlah sepatunya. Di sini bisa kita lihat untuk setiap sel yang berisi kita jumlahkan. Contohnya 150 kali 10, lalu kita tambah 200 kali 12, lalu kita tambah 50 kali 18, lalu kita tambah 150 kali 17, dan tambah 50 kali 14, sehingga total yang didapatkan menjadi 8.050, atau total biaya optimal yang didapatkan dalam kasus ini yaitu pengiriman distribusi sepatu dari 3 gudang ke 3 toko cabang, yaitu sebesar 8.050.000. Terakhir, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Andriano. Baik, selanjutnya itu kesimpulan kegiatan mendistribusikan sepatu secara konvensional menghasilkan biaya transportasi sebesar 10 juta. Penerapan model transportasi NWC untuk mendapatkan solusi awal dan selanjutnya dapat menggunakan metode MODI telah berhasil memberikan solusi pada pendistribusian produk sepatu di Kota Jambi dalam mengoptimalkan biaya pengiriman sepatu atau distribusi sepatu. Solusi biaya awal transportasi sepatu dengan menggunakan metode NWC menghasilkan biaya transportasi sebesar 9.450.000. Setelah dihitung dengan metode MODI, diperoleh hasil solusi akhir
yang menunjukkan biaya transportasi distribusi sepatu yang optimal yaitu sebesar 8.050.000. Jadi pada proses perhitungan dengan menggunakan metode tersebut dapat meminimumkan biaya transportasi sebesar 9.450.000 menjadi 8.050.000. Hasil terjadi penurunan biaya sebesar 1.400.000 alhasil dengan menggunakan metode MODI dapat menghasilkan biaya optimal untuk proses distribusi sepatu. Dari semua perhitungan untuk mengetahui biaya transportasi, dapat mengoptimalkan biaya transportasi tersebut dengan menggunakan metode MODI. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.